mereka itu dulu kompak banget gitu loh. Mereka itu dulu kemana-mana bareng-bareng. Saya siap membalas dan saya siap selalu bersatu dengan dia seumur hidup saya. Kalau nggak salah bulan Februari. Nah, bulan Februari. Pak, ada alasan tersendiri nggak dari Fitri untuk tidak hadir 2 kali, Pak? Halo, oh nggak balenya Bang Iwan. Berjumpa lagi kita pada kesempatan hari ini. Dan saat ini saya akan mengupdate lagi tentang kasus yang sedang berjalan saat ini. Dan sudah lama banget ya. Kalau nggak salah sudah jalan 5 bulan sekarang, yaitu kasusnya Nikita Mirzani. Dimana dia itu sangat menyita perhatian publik, bahkan sudah sampai keluar Indonesia gitu kan. Banyak sekarang kalau misalnya teman-teman onggabalenya Bang Iwan itu ada yang sering searching di sosial media TikTok itu, teman-teman Bang Iwan pasti juga akan melihat bagaimana berseliweran di sana, atau FYP to FYP, program-program atau updatean-updatean terkait dengan NM ini. Dan untuk saat ini Bang Iwan itu akan mengupdate tentang kasus yang atau pelaporan yang sudah dilakukan oleh NM di bulan Februari. Jadi guys ya, ada banyak hal yang menjadi pertanyaan kepada Bang Iwan secara pribadi terkait kasus ini. Karena kalau dari rentan waktu ini sudah 5 bulan ya, 5 bulan rentan waktunya, dibandingkan dengan yang dia alami sekarang ini, NM alami sekarang ini, dia hanya berselang beberapa hari dari kejadian tersebut, dia langsung dipanggil dan bahkan langsung dimasukkan di dalam sekolah, disekolahkan. Saya nggak menyebut ini ya, mendingan saya bilang disekolahkan di area sekolah seperti itu. Dan langsung gimana gitu, langsung bam, pokoknya langsung benar-benar langsung dimasukkan ke dalam gitu loh. Nah, sedangkan untuk hal yang NM lakukan, Nikita Mirzani lakukan, itu sampai sekarang kayak ngambang, nggak ada reaksi apa-apa. Dan sehingga di beberapa jam sekarang ini, salah seorang advokat, nanti teman-teman nggak boleh pasti akan tahu karena saya akan updatekan videonya, supaya itu juga menjadi satu pembelajaran buat kita semua, bahwa kasus atau apa yang terjadi di negara kita ini, di Indonesia ini, kadang mungkin timpang tindih ya, tumpul ke atas, runcing ke bawah. Nah, gimana sih kata-katanya? Kalau Iwan salah nanti dibenarkan. Oke, nanti dikoreksi sama teman-teman unggabalnya Bang Iwan. So, untuk tidak berlama-lama, kita langsung saja pada video yang satu ini ya guys ya. Salam, saya advokat Dr. Toga Situmorang. Pada kesempatan di hari Rabu, tepatnya di tanggal 6 Agustus 2025, saya hanya memberi kepastian dan ketegasan bahwa apa yang pernah kita ungkapkan dalam VT itu bukan karena saya ingin pansos atau ingin korek-korek laporan orang, bukan. Karena itu adalah tugas saya sebagai seorang advokat. Tugas saya sebagai seorang advokat yang ditunjuk oleh seseorang secara resmi dan patut. Jadi saya melakukan itu sesuai undang-undang advokat. Nah, jadi kesempatan ini juga biar kita luruskan atau klarifikasi terkait Fitri Sauteru, juga pihak Polres Jakarta Selatan melalui Kasih Humas, itu Bapak Kompol Murodi juga sudah memberikan keterangan bahwa betul ada laporan Nikita Mirzani kepada pihak Fitri Sauteru. Dan saya kapasitasnya di sini untuk mengawal kasus ini sebagai seorang advokat, sebagai lawyer yang memang ditunjuk secara resmi. Nah, jadi jangan dikatakan lawyer uzur, lawyer buzzer, saya dikatakan sebagai buzzer, dan juga dibilang amit-amit, itu berarti menghina kepada profesi saya sebagai seorang advokat. Dan kalau memang kita bisa flashback, kenapa sampai Nikita Mirzani melaporkan Fitri Sauteru ini, itu karena adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terkait unggahan Fitri Sauteru di media sosial
yang menyebutkan Nikita Mirzani mengidap HIV 3 huruf. Nah, jelas apa pantas seorang wanita itu mendiskreditkan, mengunderestimatekan wanita lain, yaitu seorang Nikita Mirzani, dengan kata-kata bahwa mengidap penyakit 3 huruf. Nah, sehingga Nikita Mirzani makanya membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Nah, menurut juga Kompol Morodik, sudah 2 kali dipanggil tapi dia tidak datang alias mangkir. Laporan itu dilayangkan oleh Nikita Mirzani 11 Februari 2025 dan itu terkait pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Nah, saya berharap dengan adanya informasi terbaru bahwa Fitri Sauteru akan datang ke pihak penyidik Polres Jakarta Selatan, kita minta itu ada satu kepastian hukum. Jangan hanya menyatakan ingin datang, tapi ditunggu-tunggu sampai tahun depan nggak datang-datang. Itu namanya melecehkan panggilan polisi. Betul, ini sifatnya masih klarifikasi ataupun undangan. Betul, ini masih penyelidikan. Namun, apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian dalam bentuk undangan sekalipun, wajib kita hormati institusi, wajib kita menghargai panggilan ataupun undangan tersebut. Jangan berani menjelek-jelekkan orang yang dikatakan mengidap penyakit HIV 3 huruf tadi, mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak berani, bahkan menghina-hina daripada diri kita yang memang sudah memberikan informasi yang baik. Artinya apa? Masyarakat harus diedukasi. Kalau ada panggilan polisi, wajib kita datang. Dan di media sosial, wajib hati-hati. Jangan menyalahgunakan media sosial. Karena kalau sampai kita menggunakan media sosial, ada hukum menanti. Nah, itu. Jadi dalam hal ini kita berharap pihak Polres Jakarta Selatan lebih cepat, lebih tegas, lebih betul-betul adanya suatu kepastian. Kalaupun dia tidak datang dan mangkir dalam batas waktu tertentu, seperti omongan humas bahwa dia akan, pihak penyidik akan memanggil saksi bahasa, saksi ITE ataupun saksi ahli hukum, itu kita harap cepat adanya gelar perkara. Karena dengan adanya gelar perkara, maka kepastian hukum itu bisa ditegakkan. Bukan seperti ini, ngambang dari tanggal 11 Februari 2025. Sekarang sudah bulan Agustus, hampir 5 bulan. Nikita Mirzani menanti-nanti. Nah, kesempatan ini izinkan saya, advokat Dr. Toga Situmorang, sebagai advokat resmi, itu ingin agar kasus ini bisa berjalan maksimal. Karena klien saya Nikita Mirzani sangat berharap kepastian hukum atas laporan diri dia kepada Fitri Sauteru di Polres Jakarta Selatan. Oke, guys. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, teman-teman onggabelanya Bang Iwan yang mengikuti tentang NM ini, Nikita Mirzani, mereka itu dulu kompak banget gitu loh. Mereka itu dulu kemana-mana bareng-bareng. Bahkan kalau kalian melihat sosial media atau jejak digital beberapa tahun yang lalu, NM ini selalu disebut dengan wanita Amazon dan huru hara gitu ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi, mohon maaf Bang Iwan kalau salah mengungkapkannya. Nanti teman-teman unggabalenya Bang Iwan yang akan membantu saya untuk mengkoreksi perkataan saya ini. Jadi di dalam itu jelas sekali dinyatakan mereka itu kayak kakak adik lah ya. Nah, entah kenapa tiba-tiba ini mereka hilang gitu loh. Nah, tapi di saat dia sudah tidak bersama-sama, si NM dan si FS ini sudah nggak bareng, kehidupan NM itu berubah ya guys ya.
menurut pengamatannya Bang Iwan ya, Bang Iwan itu mengikuti jejaknya NMI sejak lama. Jadi pokoknya dari banyak huru hara yang terjadi ketika dia masuk di TV, Bang Iwan tahu. Waktu dia punya siaran sendiri atau apa ya, saluran sendiri itu loh, apa namanya, program sendiri, memiliki program sendiri yang nih kita jalan-jalan gitu ya. Itu ada dia itu kemana-mana selalu, sampai wow hebat banget waktu itu ya. Dan sekarang mereka pecah kongsi dan akhirnya saling gitu ya. Dan lebih parahnya lagi, dia FS ini malah nimbrung ke tempat yang lain yang jadi diduga dari kasus inilah yang membuat hal-hal yang dicurigain juga, yang dicurigain sama banyak orang. FS inilah yang yang menunggangi si DRJ sehingga terjadilah kasus-kasus seperti ini. Oke, kita flashback lagi ke sini, kita kembali ke sini. Jadi saya akan memutarkan lagi ya. Ini adalah perkataan dari kepolisian. Yang mana memang ini sedang berproses. Kemudian kemarin juga sudah lakukan pemanggilan terhadap Saudara Fitri. Dia sudah 2 kali melakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir ya untuk ini panggilan tersebut. Karena memang prosesnya lagi proses masih penyidikan ya. Jadi kita tidak ada untuk pemanggilan secara lanjut ya, secara paksa misalkan bahasanya. Ini masih proses penyidikan. Nah, nanti kita juga akan berkoordinasi dengan ahli hukum, ahli bahasa, ahli IT, yang mana nanti hasil daripada itu baru nanti kita akan lanjutkan. Jadi intinya kita menunggu hasil daripada koordinasi itu ya, dari para ahli gitu. Ya? Laporan Kita terhadap Fitri yang terkait. tahun berapa? Nama baik. Tentang nama baik. Kalau nggak salah bulan Februari. Nah, bulan Februari. Pak, ada alasan tersendiri nggak dari Fitri untuk tidak hadir 2 kali, Pak? Nah, sebenarnya belum kita dapat alasan apa sehingga tidak hadir. Ya. Nantinya akan ada pemanggilan Pak atau gimana? Mungkin akan 2 kali hadir ya. Iya, tadi saya sampaikan bahwa memang ini dalam proses masih penyidikan, jadi tidak ada upaya untuk mengambil hak saya. Gitu. Yang melaporkan Fitri Saudara apa? Ya, sementara itu. Pak, ada barang bukti yang mungkin ada diserahin sama pihaknya Niki, entah itu bentuk screenshot dari sosial media atau seperti apa kayak gitu, bukti linguistiknya Pak. Sementara belum kita dapat ya dari penyidikan. Gitu. Pak, ini kan Niki sekarang sedang ditahan, apakah itu juga mendirikan juga sih Pak dalam proses penyidikan sendiri dalam laporannya gitu? Ya kalau kita sih Berikan keterangan tambahan gitu. nah, nanti kita kalau memang ada berkelanjutan kan akan koordinasi ya tentang kelanjutannya. Itu ya. Kalian sudah dengar kan? Berarti kuasa hukum Pak Togar Situmorang itu menyatakan hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pihak kepolisian. Dan kita akan dengarkan ya guys, apa yang dinyatakan oleh Ibu Fitri Sahuteru tentang berita ini. Saya baru dapat 1 kali panggilan dan saya rasa tidak perlu juga dibesar-besarkan. Semua warga negara Indonesia berhak melapor dan saya pun sebetulnya berhak melaporkan orang yang melaporkan saya. Itu ya, karena kalau saya merasa lebih pantas saya yang melaporkan dia daripada dia yang melaporkan saya. Kalian semua tahu bagaimana dia membuli saya, bertahun-tahun yang membuli saya. Saya belum menggunakan hak saya untuk melapor. Tetapi kalau terdakwa memang pengen memperpanjang masalahnya dengan saya, ya ayo, saya akan hadapi. Buat saya untuk membela harga diri saya, keluarga saya siap apa-apa. Saya siap apa-apa. Saya akan datang, saya juga pengen tahu apa sih yang dilaporkan. Karena seharusnya yang melaporkan itu, yang pantas melaporkan dia itu saya. Kan laporan kan pencemaran nama baik. Iya, makanya nama baik siapa yang mencemarkan? Apakah nama yang melaporkan ini juga sudah baik namanya? Buktinya kan dia jadi terdakwa di sana. Iya nggak? Nama baik siapa? Saya bertanya, nama baik siapa yang saya cemarkan? Kalau terdakwa merasa nama dia baik, kenapa dia jadi terdakwa sekarang? Gitu. Ya. Dan yang harus melaporkan itu bukan dia, saya yang berhak melaporkan sebetulnya, karena dialah yang mendoxing saya, membuli saya sehingga saya ini seperti sekarang. Selalu meng-counter apapun yang dia fitnahkan terhadap diri saya akan lawan. Dan
selama dia masih berbuat onar, saya melihat bagaimana terbukanya hati anak saya, korban bullying dia ini harus ke psikiater, harus ke psikolog. Saya siap membalas dan saya siap selalu bersatu dengan dia seumur hidup saya. Kalau dia nggak berubah. Wow. Jadi seumur hidup guys, seumur hidup. Katanya tadi dia, katanya Ibu FS ini dia itu karena dia tidak terima ya dengan keadaan dia dibully anaknya. Apa yang terjadi sebenarnya sehingga anaknya Nikita Mirzani juga melakukan hal tersebut. Dan setelah dicari usut punya usut kan dia ternyata salah kan. Yang terjadi di realitanya itu yang salah siapa? Yang masuk di dalam sekolah itu siapa? Maksudku yang kasus antara Loli dan Jadi sekarang Loli kembali kepada orang tuanya. Yang menghasut dia siapa? Itu kan? Pertanyaannya itu yang menghasut dia dulu siapa? Sekarang balik lagi kok dia yang merasa jadi kayak ibaratnya gini ya. Orang lain yang dia cubit, dia yang sakit gitu loh. Aku nyubit si A, aku yang sakit. Bukan seperti itu nggak sih guys? So, buat teman-teman Ongga Balai, untuk kasus yang ini, untuk permasalahan yang ini, teman-teman silakan berpikir dan silakan tulis di kolom komentar. Silakan berkomentar. Apa yang menjadi tanggapan tentang Ongga Balai antara kedua orang ini, FS dan Nikita, ya? Karena aku menyebut Nikita Mirzani oke lah ya, dan memang dia sekarang lagi dalam butuh perlindungan. Kenapa? Sudah terlihat dari 5 bulan berjalan ini dan berdasarkan hal-hal yang sudah berseliweran di sosial media, hukuman yang ada yang ditersangkakan ke dia itu kan berbalik ya, sudah tidak seperti yang diceritakan di awal yang berdasarkan hasilnya itu tidak sesuai sekarang. So, aku nggak bisa berkata lebih banyak lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Fahmi, lawyernya Nikita Mirzani, biarlah masyarakat yang menilai.